kali ditanyakan bahwa bagaimana keadaan kalian, jawabnya alhamdulillah, Allahu Akbar. Boleh? Boleh. Bagaimana keadaan kalian semua hari ini? Alhamdulillah. Amin. Ibu sangat bangga sekali dengan semuanya. Pasti semua sudah mengenal tentang apa ya? Semua sudah mengenal air? Tahu air? Tahu. Oke. Hari ini Ibu akan membawakan pelajaran tentang alat-alat untuk kebersihan. Pertama, alat yang Ibu bawa ini tentang alat-alat bersuci. Yang Ibu bawa hari ini adalah alat-alat tentang bersuci. Bersuci itu untuk membersihkan apa? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Membersihkan apa? Najis. Membersihkan najis. Apa lagi? Siapa yang angkat tangan? Siapa lagi? Selain membersihkan najis, apa lagi? Coba. Ada yang tahu? Ayo, siapa lagi? Tadi ada yang bilang membersihkan diri. Siapa tadi yang jawab? Ya. Siapa lagi? Selain dari membersihkan najis, membersihkan diri, apa lagi? Ayo. Ada? Membersihkan apa? Tidak apa-apa. Salah, nanti Ibu sempurnakan. Ada? Ayo, apa lagi? Membersihkan apa? Untuk berwudu. Ternyata semuanya tinggal kita. Oke. Jadi Ibu akan perkenalkan alat-alat untuk bersuci. Hari ini Ibu tidak sempat membawa video, tapi Ibu akan menyampaikan alat-alat yang dipakai untuk bersuci. Nanti Ibu sampaikan bahwa alat-alat bersuci itu ada beberapa di dalamnya. Pertama, tentang air. Kemudian apa lagi? Daun, tisu. Apa lagi? Ada yang tahu? Air. Ibu lagi. Air. Apa lagi? Daun. Tisu. Apa lagi? Daun kering. Apa lagi? Apa lagi? Pasir. Batu. Tanah. Pandai. Apa lagi? Selain itu apa lagi? Apa? Apa tadi? Kompor. Rumput. Oh, rumput. Rumput sudah termasuk dalam daun kering. Oke. Rumput termasuk dalam daun kering. Oke. Tepuk tangan semuanya. Oke. Selain dari alat apa saja yang dipakai untuk bersuci? Selain dari mandi. Apa lagi? Berwudu. Apa lagi? Selain dari berwudu, apa lagi? Oke. Ini kelas berapa semuanya? 5. Ukurannya atau bentuknya? Oke. Kelas 5 kelas 6 satu ya. Supaya banyak di kelas. Kenapa? Ada yang tidak hadir? Air merupakan salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua di dunia ini untuk kebersihan diri kita. Itu adalah salah satu contoh anugerah Allah yang diberikan kepada kita semua yang ada di dunia ini untuk membersihkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian yang berikut lagi, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada kepada kita itu salah satunya pohon yang sudah ditanam, yang sudah tumbuh langsung di alam dan diberikan kepada kita untuk kita dapat menikmatinya. Itu tanda-tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada kita yang ada di dunia, baik yang beragama Islam maupun non-Muslim. Ya.
Oke. Tadi ibu belum mulai, ibu cuma sekedar kasih tahu. Ayo, maju. Ayo. Mau laki-laki perempuan semuanya sama, ya. Mau laki-laki atau perempuan semuanya sama. Semua sikap berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Ada jaringan. Bagaimana sikap berdoa? Oke. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Dengan doa yang baru saja kita aminkan, semoga Allah menjaga semua kegiatan kita di hari ini. Oke. Ya, tadi ibu sekedar memberikan gambaran bahwa bersuci itu alat-alat yang dipakai ada beberapa, khususnya tisu, batu, air mutlak, daun kering. Ada lagi satu yang tadi lupa. Apa ya? Kayu. Nanti anak-anak semua bilang begini. Oh ibu pakai banteran atau pakai pantai ini? Pantai bagaimana ya pantai? Karam. Ya kalau pakai kayu, wah nanti luka lagi. Misalnya begitu toh? Tapi di dalam hukum Islam dianjurkan apabila kita dalam keadaan yang fatal atau dalam keadaan darurat diwajibkan untuk memakai alat-alat tersebut, contohnya batu. Dan batu tidak boleh pakai sampai pantai luka. Cukup 3 batu. Kayu cukup 3 panggal. Dan kalaupun memakai daun cukup 3 daun. Beda dengan memakai tisu atau air. Kalau air yang mutlak itu harus sampai bersih, ya. Oke. Pasti semua akan paham. Insya Allah semuanya akan paham. Ada yang bisa kasih contoh ibu? Ada? Ada atau tidak? Ada yang bawa buku? Tidak ada ya? Tidak usah. Oke, ibu akan tunjukkan gambar. Lihat tidak? Jauh ya? Jauh? Jauh ya? Bisa lihat? Jauh? Jauh? Bisa ya? Ini adalah alat yang bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian ini juga dipakai untuk bersuci dalam keadaan darurat. Kenapa dipakai dalam keadaan darurat? Sekedar untuk bersuci harus kita memakai alat-alat untuk membersihkan diri. Sehingga kita sholat ataupun diri kita tidak perlu kita sibuk dengan mencari air apabila dalam keadaan darurat. Oke. Biasanya kalau kita yang ada di daerah pegunungan, batu yang dipakai adalah batu seperti ini. Jadi tidak boleh ada batu banyak-banyak ya. Batunya cukup 3. Air juga cukup 3. Daun juga cukup 3. Ya. Sama halnya dengan kita mengambil air itu 3. Oke. Masih ada adik pintar-pintar semuanya. Oke, ibu mulai dengan pengertian bersuci.
bahasa Arab, kita ini belajar belajar agama itu dengan bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab diartikan bahwa tahara artinya membersihkan diri, baik mandi maupun apa tadi? Disting. Oke. Sedangkan menurut syariat ini disebutkan bahwa bersuci merupakan kebersihan untuk kepentingan ibadah yang bersih dari pakaian maupun bersih dari diri dan tempat. Bersih dari diri, bersih dari pakaian, bersih dari tempat. Jadi kalau kita mau sholat harus tempatnya bersih, pakaian kita bersih, kemudian diri kita juga harus apa? Bersih. Ternyata kita semua. Ayo berikan tepuk tangan semuanya. Ternyata kelas ini kelas yang pandai-pandai. Oke. Kemudian bersuci ini terbagi atas dua. Ada bersuci tentang lahiriah dan bersuci tentang batiniah. Bersuci tentang lahiriah ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu bersuci dari segala bentuk kotoran baik badan maupun tempat duduk. Kemudian bersuci dari hadas, yaitu menghilangkan kotoran yang ada pada diri kita, baik baunya, rasanya maupun apa? Baunya, rasanya maupun temperaturnya. Ya, itu untuk lahiriah. Kemudian batiniah. Batiniah ini itu bersuci dari pakaian, bersuci dari lisan kita, bersuci dari bahasa kita, bersuci dari pakaian kita, bersuci dari dalam diri kita. Jadi kita tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Berbohong itu tempatnya di neraka. Oke, kita masuk lagi ke dasar hukum bersuci. Dalam hukum bersuci itu ada niatnya. Niatnya adalah innallaha yajabul tawabana wa yuhibbul mutatahhirin. Itu artinya sungguh Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang suci, dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Dan nanti Ibu sampaikan kepada semuanya untuk belajar belajar niatnya ya. Kemudian kedudukan air dalam bersuci, ini ada air sebagai alat bersuci. Ini ditinjau dari seginya, ada air yang besar dan air yang sedang dan kecil. Itu air mutlak, air mustamal, air mutannajis, dan air musyamas. Ya. Oke, Ibu akan kasih lembaran jawaban, lembaran soal. Untuk Ibu kasih 3.000 ya, 3.000. Ibu kasih 3.000. Sebentar, 3.000 ini harus mampu untuk menjawab. Ibu kasih apa ya? Ibu kasih soal. Kemudian nanti 3 ini akan berusaha untuk menjawabnya. Ibu akan kasih soal untuk 3.000 dan semuanya mampu untuk menjawab. Insya Allah pasti mampu menjawab. Tadi Ibu sudah kasih contoh. Jadi setiap belajar kita harus mendapatkan video atau gambar. Kebetulan Ibu tidak memakai video,
tapi insya Allah ibu manual. Contohnya seperti ini. Ini kan ada gambar toh. Nah, ini ibu sudah kasih gambar. Kalau di sini karena pelajaran agama, yang ini pasti pelajaran IPA ya. Nah, sekarang ibu kasih pelajaran ini saja. Untuk kelompok ini menjawab yang satu di atas. Oke. Ini dia bikin apa? Oke. Kita masuk. Nanti sebentar yang dikasih di sini, ibu kasih lagi mereka satu soal lagi ya. Dijawab. Itu lagi buat apa dia? Dijawab. Ibu tahu semuanya tidak bawa buku dengan pensil tuh, kenapa? Soalnya mereka lagi olahraga. Ayo. Bagus. Mana tasnya? Oh iya, biasa jadi. Supaya jangan. Soalnya ibu masih mau ganti baju, ibu masih pelajaran saja. Oh pastinya. Oke. Gambar yang kedua. Ya, ada apa itu? Alat yang dipakai alat apa? Sudah, satunya. Sudah? Oke. Ditahan penanya. Sekarang di sini lagi. Jawab yang nol. Ini dia memakai apa ini? Memakai tanah atau memakai apa? Jawab nomor 3. Memakai apa dia? Tanah mungkin ya? Atau apa itu? Dia bertayamum pakai tanah atau pakai apa itu? Coba lihat tangannya sebalikkan itu. Kalau tidak mampu kasih teman yang lain. Jawab. Insya Allah mampu. Coba periksa. Ya oke. Untuk kelompok 1, ya mereka mandi pakai apa ini? Pakai air. Mandinya itu apa? Membersihkan diri. Ya kita mereka tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2, mereka menjawab sedang melaksanakan berwudu. Jawabannya adalah berwudu. Kelompok 2 dinyatakan benar. Kelompok 3 dengan jawaban memakai pasir atau sedang tayamum. Ya, kalau memakai pasir itu namanya tayamum. Dia memakai pasir. Ya, kelompok 3 kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Oke, sekarang pertanyaan ibu lagi. Apabila air yang sudah kena teh atau kena kopi wajib hukumnya atau dia haram atau dia mubah atau sunnah? Dia bisa dipakai untuk berwudu atau tidak? Kalau sudah memakai air teh atau warna? Tidak. Bisa atau tidak? Tidak. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena airnya sudah diberikan air yang suci tapi tidak mensucikan. Itu yang disebut dengan air yang kotor. Bukan air kotor tapi air yang suci tapi tidak mensucikan. Oke, ternyata kelas ini kelas pandai-pandai semua. Satu lagi, ibu mau kasih tugas lagi. Masih ada satu lagi, terus istirahat. Nanti kita masuk ya. Ini ada orang-orang yang membersihkan diri. Allah menyukai dalam surat At-Taubah ayat 108. Kemudian kedudukan air dalam bersuci. Ini air sebagai alat bersuci. Kemudian ditinjau dari pembagiannya,
air suci mensucikan, air suci tetapi tidak mensucikan, air mutan najis dan air mustamal. Oke, Ibu jelaskan tentang ini ya. Ayo jangan bermain supaya kita bisa paham ya. Pertama, benda padat. Ini benda padat yang dipakai terutama batu, kayu, apalagi pasir, pandai, batu, kerikil. Oke. Nah, dan ini bisa berpindah tempat. Nah, kemudian menggunakan benda padat ini dengan tujuan untuk kemaslahatan, kemudian memperbolehkan melakukan batu sebagai alat bersuci. Oke. Hikmah dalam penggunaan alat bersuci ini adalah semua makhluk hidup, terutama manusia, membutuhkan air yang paling banyak dibandingkan makhluk hidup lainnya. Kenapa? Kalau kita manusia itu pakai apa saja? Buat mandi, cuci piring, apa lagi? Cuci pakaian, apa lagi? Banyak toh? Apa lagi? Iya, apa lagi? Cuci beras, apa lagi? Cuci piring, berwudu, mandi, pokoknya semuanya ya untuk kebutuhan hidup kita. Oke. Kemudian bersuci dan menjaga kelangsungan hidup itu sudah tentu kita melebihi daripada ekosistem alam. Kenapa? Kita manusia terlalu banyak toh yang dibutuhkan toh. Nah, tadi sudah disebutkan satu persatu. Oke. Sekarang Ibu kasih tugas lagi. Berapa menit? Tadi di depan sudah toh? Obor apa itu? Obor pena. Iya, sama-sama saya. Berikan waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang Ibu sudah berikan di kertas. Silakan. Sudah atau belum? Sudah. Oke. Ibu kumpulkan kembali ya. Ibu kumpulkan kembali pertanyaan yang sekian kali. Oke, kita sama-sama menjawab. Kelompok 1. Air. Ibu lemparkan pertanyaan supaya semuanya mampu menjawab ya. Air mustamal yang volumenya mencapai 2 kulak atau 2 gayung boleh digunakan untuk A. Menghilangkan najis, B. Mandi junub, C. Berwudu, D. Mandi. Ayo. Kelompok 1 jawabannya apa? Kelompok 2. Ibu ulangi. Air mustamal yang volumenya mencapai 2 kulak. Kalau di sini bilang apa? 2 palo-palo ya? Iya, 2 palo-palo. Boleh digunakan untuk A. Menghilangkan najis, B. Mandi junub, C. Berwudu, D. Mandi. Ibu lemparkan pertanyaan pertama untuk
Kelompok A jawabannya apa? B. Mandi dulu. Ya. Kelompok 2 A. Menghilangkan najis. Oke, yang kelompok 3. Kelompok 3 jawabannya apa? A. Menghilangkan najis. Berarti kelompok. Jadi kalau dua gula ini bisa dipakai untuk berwudu. Jadi kalau menghilangkan najis dia harus 3. Tapi kalau berwudu dia cuma dua gayung boleh, atau dua balo-balo. Ya, oke. Oke, karena jawabannya semua meleset, tetap diberikan hadiah dengan tepuk tangan. Berikut pertanyaan yang kedua. Air yang suci dan mensucikan yang bercampur dengan benda lain, tadi saya sampaikan. Benda lain yaitu apa? Teh, kopi. Ya. Yang suci hukumnya A. Air yang suci namun tidak mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Air mustamal dan air mutanajis. Ibu kembalikan ke kelompok 1. Pertama apa? Air apa? Air yang suci dan mensucikan, tapi sudah bercampur dengan benda lain. Tadi benda apa? Teh, kopi, gula, ya. Itu ya susu. A. Air yang suci namun tidak mensucikan. Kemudian B. Air yang suci tapi mensucikan. Kemudian air mustamal dan air mutanajis. Jawabannya adalah apa? A. Air yang suci namun tidak mensucikan. Ini jawaban B. Jawaban A? Jawaban A apa? Jawaban kelompok 1 apa? B. Oke. Air yang suci dan mensucikan. Kemudian kelompok C, kelompok 3? A. Oke. Yang benarnya adalah kelompok di sini tadi kelompok air yang suci dan mensucikan. Kelompok A ya yang jawab ya? Ya, jawabannya adalah B. Ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Berikut. Kita sering menjumpai di daerah pedesaan. Termasuk kita di sini ya. Adalah air suci dan mensucikan dalam satu candy. Kalau di depan biasanya ada apa itu? Ember ya? Ember ya. Itu namanya candy. Yang ditaruh di halaman masuk rumah, apalagi corona. Perjalanan kehausan dapat langsung meminumnya. Tiba-tiba seorang anak menggunakannya untuk bersuci dari buang air kecil. Jadi dia pakai air yang ada di depan tadi, dia pakai untuk apa? Tidak, dia karena buang air, kemudian dia ambil air itu, baru dia pakai untuk istinja ya, bacebo. Nah. Kemudian dipakai lagi untuk berwudu. Itu hukumnya apa? Haram, sunnah, makruh atau mubah? Mubah. Ya, oke, yang lain? Kelompok ini hukumnya apa? Hah? Yang ini hukumnya apa? Belum tahu. Yang sana kelompok 3? Belum tahu juga. Oke. Jadi hukumnya adalah mubah. Ya, bila dipakai tidak mendapat dosa dan ditinggalkan juga tidak apa-apa. Oke, kita berikan tepuk tangan. Ada semangat? Oke, sebelum kita istirahat, Ibu mau, karena hari ini kita belajar tentang bersuci. Semuanya tadi sudah jelaskan mulai dari mandi, gosok gigi sampai semuanya. Sebelum kita tinggalkan ruangan istirahat, kita masih masuk lagi. Oke, mari kita menyanyikan lagu apa? Bangun pagi Terus mandira, jangan lupa bergosok gigi. ulang sama-sama. Karena hari ini kita belajar tentang apa? Bersuci. Oke, 1, 2, 3.
Setelah ini baru kita berdoa untuk. Oke. Pertanyaan pertama. Saya atau kamu semua? Bila jawabannya ya, angkat tangan. Jawabannya tidak, angkat tangan ya. Oke. Pertanyaannya, saya menggosok gigi minimal 3 kali dalam sehari. Siapa yang jawab ya? Oke. Angkat tangan, tinggi tangan kanan. Jawab ya. Oke, turunkan tangan. Yang jawab tidak? Kanan. Yang jawab tidak? Saya menggosok gigi 3 kali dalam sehari. Kenapa 3 kali dalam sehari? Karena makan pagi. Ayo sudah. Nah, bangun pagi kita harus menggosok gigi untuk membersihkan diri toh. Bangun pagi mau mandi, gosok gigi. Habis makan siang, gosok gigi. Mau tidur, gosok gigi. Jadi 1 hari 3. Oke, yang jawabnya tadi mana? Oke, ternyata semuanya benar. Berikan satu pertanyaan sekali lagi. Pertanyaan kedua. Saya mencuci tangan muka setiap habis main dari luar rumah. Saya, ini ibu kasih contoh, saya mencuci tangan setiap saya main dari luar rumah. Saya cuci tangan dan muka setiap saat keluar rumah. Siapa yang jawabnya? Siapa jawab tidak?